Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali para siswa kelas 10. Sudah cukup lama kita libur, sehingga untuk pelajaran PJJ ini kita baru mulai. Mudah-mudahan selama libur kalian belajar di rumah dan tidak lupa materi yang telah Bapak sampaikan sebelum libur. Sebelum memulai pelajaran, Bapak mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Nah, untuk menyingkat waktu agar kuota kalian tidak habis, silahkan tonton tayangan materi berikut ini. Selamat belajar. Ya, materi kita berikutnya adalah proyeksi ortogonal suatu vektor terhadap vektor lain. Perhatikan gambar berikut. Ini terdapat sebuah garis mewakili vektor A dan vektor B dan membentuk sudut theta. Dari vektor B, kita tarik garis tegak lurus terhadap vektor A. Diperoleh sebuah titik BA. Dan inilah vektornya, yaitu vektor BA. Oke. Silakan ini dapat kalian baca. Oke. Dan panjang vektor BA adalah panjang vektor B dikalikan cos theta. Bila nilai cos theta sama dengan A dot B dibagi vektor panjang vektor A dan panjang vektor B, sehingga panjang vektor BA itu sama dengan panjang vektor B dikalikan A dot B dikalikan panjang vektor A kalikan panjang vektor B. Sehingga panjang vektor BA sama dengan A dot B dibagi dengan panjang vektor A. Ini dicoret ya. Dengan cara yang sama, proyeksi vektor A terhadap vektor B adalah panjang vektor A B sama dengan A dot B dibagi panjang vektor B. Itulah materi proyeksi ortogonal suatu vektor terhadap vektor lain. Selanjutnya siswa, Bapak akan sajikan contoh soalnya. Contoh soal: jika vektor U sama dengan 2I tambah 3J dikurangi K dan vektor V sama dengan I dikurangi J ditambah 2K, carilah panjang proyeksi vektor U terhadap vektor V dan panjang proyeksi vektor V terhadap vektor U. Kita selesaikan. Maka panjang proyeksi vektor U terhadap V sama dengan U dot V dibagi panjang V. Maka akan didapatkan 2 kali 1 ditambah 3 kali negatif 1 ditambah negatif 1 kali 2, lalu dibagi dengan akar 1 kuadrat ditambah negatif 1 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2. Setelah diadakan perhitungan, maka diperoleh hasilnya adalah negatif setengah akar 6. Silakan kalian simak bagaimana cara menghitungnya. Ya, oke. Lalu yang B, panjang proyeksi vektor V terhadap U adalah O dot V dibagi panjang U. Maka kita dapatkan 2 kali 1 ditambah 3 kali negatif 1 ditambah negatif 1 kalikan 2 dibagi dengan panjang vektor U, yaitu 2 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2 ditambah negatif 1 pangkat 2. Lalu diadakan perhitungan, diperoleh 2 tambah negatif 3 ditambah negatif 2 dibagi akar 4 tambah 9 tambah 1. Didapatkan hasilnya negatif 3 akar 14 sama dengan negatif 3 per 14 dikalikan akar 14.
Demikian siswa, ini adalah contoh bagaimana kita menghitung proyeksi vektor terhadap vektor yang lain. Materi berikutnya adalah ya siswa semuanya, perhatikan gambar ini. Tadi kita sudah menghitung panjang daripada vektor ini. Sekarang kita ingin tahu ini vektor satuannya apa. Nah, materi berikutnya kita akan mencari nama daripada vektor ini. Seperti kita ketahui, vektor ini searah dengan vektor A, ya. Dengan menggunakan aturan vektor BA sama dengan panjang vektor BA dikalikan vektor A karena dia searah. Ya. Vektor A itu sama dengan, untuk satuannya, vektor A dibagi dengan panjang vektor A, sehingga vektor BA sama dengan panjang vektor BA dikalikan vektor A dibagi panjang vektor A. Vektor BA kita ganti, ini panjangnya diperoleh A dot B dibagi dengan panjang vektor A dikalikan vektor A dibagi panjang vektor A. Diperoleh vektor BA sama dengan A dot B, ini dikalikan ini, hasilnya A pangkat 2 dikalikan vektor A. Dengan demikian, vektor proyeksi ortogonal B terhadap A adalah A dot B dibagi panjang vektor A dipangkatkan 2 dikalikan vektor A. Demikian siswa untuk menentukan vektor. Berikutnya, perhatikan contoh berikut. Iya siswa, perhatikan contoh soal berikut. Jika vektor U sama dengan 3I ditambah 7J dikurangi K, dan vektor V sama dengan I tambah J dikurangi 2K, carilah proyeksi ortogonal vektor U terhadap V. Kita jawab, maka vektor U V sama dengan U dot V dibagi panjang V pangkat 2 dikalikan dengan vektor V, sehingga kita peroleh 3 kali 1 ditambah 7 kali 1 ditambah negatif 1 kalikan negatif 2 dibagi akar 1 pangkat 2 ditambah 1 pangkat 2 ditambah negatif pangkat 2, ini dikuadratkan, lalu belakangnya kita tuliskan vektor V-nya, yaitu I tambah J kurangi 2K. Akan didapatkan 3 tambah 7 tambah 2 dibagi akar 6 pangkat 2 dikalikan dengan vektor V-nya. Dengan demikian diperoleh vektor 2I ditambah 2J dikurangi 4K. Demikian untuk proyeksi ortogonal vektor U terhadap V. Jadi ini adalah proyeksi vektor V-nya. Ya, kita tuliskan seperti ini. Oke. Ya, inilah jawabannya. Mudah-mudahan siswa dapat memahami untuk contoh soal ini. Ya siswa semuanya, kita lanjutkan materinya, yaitu tentang sifat kesimetrian dan sifat sudut pada bidang. Yang pertama adalah sifat kesimetrian pada segitiga. Yang kedua, sifat sudut pada segitiga. Yang ketiga, sifat segi empat. Yang keempat, sifat lingkaran. Dan yang terakhir adalah aplikasi vektor pada bangun daftar. Kita mulai dari sifat kesimetrian pada segitiga. Yang pertama adalah garis sumbu. Garis sumbu pada segitiga adalah garis yang tegak lurus dan melalui titik tengah setiap sisi segitiga. Perhatikan gambar sebuah segitiga berikut ini.
Nah, mana yang disebut dengan garis sumbu? Garis sumbu adalah garis yang tegak lurus dan melalui titik tengah setiap sisi. Mana saja sisinya? Ini AB, BC, dan AC. Kita harus cari tengah-tengahnya. Nah, ini tengah-tengahnya persis. Inilah garis sumbunya. Ya, cirinya dengan diberi tanda ini ya. Lalu antara A dengan C, ini garis sumbunya, persis tengah-tengah. Nah ini karena tanda ini sudah menandakan tengah-tengah. Berikutnya yang B adalah garis bagi. Apa garis bagi? Garis bagi adalah garis yang membagi setiap sudut dalam segitiga menjadi dua sudut sama besar. Nah ini ada segitiganya. Saya beri nama segitiga ABC. Saya bagi salah satu sudut menjadi dua sudut yang sama besar. Saya tarik garis dari sudut C, ini sama besar ya. Ini juga sama besar. Nah, ya, oke. Demikian untuk garis sumbu dan garis bagi. Ya, kita lanjutkan tentang sifat kesimetrian dan sifat sudut pada bidang. Yang bagian C adalah garis tinggi. Garis tinggi adalah garis yang tegak lurus dengan setiap sisi segitiga dan melalui titik sudut di hadapan setiap sisi. Garis tinggi tidak membagi secara simetris baik sisi maupun sudut segitiga. Perhatikan gambarnya. Ini ada segitiga ABC. Saya tarik garis dari sudut C tegak lurus ke garis AB. Ini adalah garis tinggi. Dan ini tidak simetris. Garis yang AB baik kiri dan kanan dan sudutnya juga tidak simetris. Lalu saya tarik juga garis dari sudut B ke arah garis AC. Ini juga tidak simetris. Besar sudutnya berapa kita tidak tahu dan besar sisinya berapa masing-masing juga kita tidak tahu. Ciri khas daripada garis tinggi adalah bentuk siku-siku. Di sini ciri khasnya adalah tegak lurus, ya. Oke. Berikutnya adalah garis berat. Garis berat adalah garis yang melalui titik tengah setiap sisi pada suatu segitiga dan melalui titik sudut yang berhadapan dengan setiap sisi. Dengan kata lain, garis berat adalah garis yang melalui salah satu titik sudut segitiga dan membagi dua sisi depan sudut tersebut sama panjang. Perhatikan gambarnya. Nah ini saya tarik dari sudut A ke arah garis BC dan ini sama besar ya. Diperoleh titik D, lalu saya tarik garis dari sudut B ke arah garis AC. Saya kasih nama E dan ini sama besar ya. Lalu saya tarik garis dari sudut C ke garis AB. Diperoleh titik F dan ini juga sama besar. Nah, garis tingginya atau titik beratnya saya kasih nama P. Demikian siswa untuk materi tentang garis berat. Mudah-mudahan kalian dapat memahaminya. Selanjutnya, ya siswa semuanya, dari garis berat ini kita akan coba berapa besar atau nilai koordinat titik P. Nah, untuk mendapatkan aturan koordinat titik P ini cukup panjang ya rumusnya. Jadi untuk sementara tidak dapat ditampilkan di tayangan video ini karena kalau ditampilkan akan menguras kuota. Ini paket hemat aja. Oke. Jika vektor A, B, dan C membentuk segitiga vektor, maka koordinat titik beratnya ini dapat kita nyatakan dengan vektor posisi P sama dengan 1/3 dikalikan vektor A ditambah vektor B ditambah vektor C, atau koordinat vektor A ditambah koordinat vektor B ditambah koordinat vektor C. Demikian siswa untuk garis berat ya. Berikutnya akan Bapak berikan contohnya. Ya, ini berikutnya adalah contoh soal. Diketahui segitiga ABC dengan koordinat A 2,5, B negatif 3,5, dan C 4, negatif 1.
Carilah atau tentukan koordinat titik berat segitiga tersebut. Maka kita akan selesaikan dengan mengumpamakan titik beratnya adalah P diperoleh sepertiga koordinat A ditambah koordinat vektor B ditambah koordinat vektor C. Kita tuliskan dalam bentuk matrik. Ini dia. Akan didapatkan nilainya adalah sepertiga kalikan 3 kali 12, yaitu nilainya 1, 4. Jadi koordinat titik berat segitiga tersebut adalah dengan nilai P 1, negatif 4. Kayak apa gambarnya? Lihat gambarnya. Ya, seperti inilah gambarnya. Mudah-mudahan dengan tayangan ini siswa dapat memahaminya. Demikian materi PJJ kita hari ini. Mudah-mudahan siswa semuanya dapat memahami. Jangan lupa selama pembelajaran kalian tidak diperkenankan untuk berkumpul, jaga jarak, dan berdasarkan pengumuman sebentar lagi kalian akan mengadakan ulangan akhir semester. Walaupun kita di rumah, kita harus tetap rajin belajar. Karena kalau kita kurang belajar, maka sangat dimungkinkan nanti untuk menyelesaikan soal-soal ulangan akhir semester akan menghadapi kendala. Demikian siswa semuanya. Bapak akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.